Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, salam jumpa. Kita bertemu kembali dalam Sabda Saban Hari untuk Pekan Biasa ke-19. Pada Pekan Biasa ini, bacaan-bacaan Ekaristi diambil dari Kitab Raja-Raja yang pertama, bab 19 ayat 4-8, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Yohanes yang menjadi bahan perenungan kita dalam Sabda Saban Hari pekan ini. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda, hari-hari ketika kita melaksanakan PPKM darurat, di mana kita nggak bisa keluar kemana-mana, ya supaya tidak bosan, saya punya kesibukan baru, yaitu memasak kue. Karena juga waktu itu banyak biasanya kiriman kue-kue, tapi pada waktu PPKM kuenya juga ikut lockdown rupanya, jadi tidak ada yang kirim kue, lalu ya sudahlah kita coba-coba bikin kue-kue sederhana, kue-kue anak kos dengan bahan-bahan yang ya biasa terdapat di dapur. Untuk masih punya tepung, masih punya telur, dan beberapa bahan yang bisa diramu menjadi kue. Yang menarik adalah ketika membuat kue, ternyata kue-kue itu rupanya masing-masing kue mempunyai takaran bahan-bahan yang berbeda-beda untuk menghasilkan rasa dan juga mungkin menghasilkan tekstur, menghasilkan jenis-jenis kue yang berbeda. Tentu saja takarannya dari masing-masing bahan agak berbeda-beda. Dan menarik bahwa kue itu ketika kita beri baking powder dengan takaran yang tepat, maka kuenya akan mengembang dengan bagus dan akan enak, terasa lembut, terasa nikmat. Tapi kalau ada bahan-bahan yang takarannya kurang, entah terlalu banyak atau juga terlalu sedikit, lalu kuenya menjadi ya kurang nikmat, kurang lezat. Ada kalanya kalau baking powder terlalu sedikit lalu tidak mengembang, kuenya jadi bantat, ya, kuenya jadi keras dan tidak enak untuk dimakan. Hari ini Yesus juga bicara soal kue ternyata, soal roti hidup. Ya kita tentu sering mendengar bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga. Nah, saya menjadi ingat akan tadi
ketika saya membuat roti, ada banyak keajaiban yang saya temui dalam sebuah roti. Ya. Tentu saja bagaimana yang tadinya hanya tepung, bahan-bahan, ketika dicampur dengan dipanasi, entah di oven, entah di microwave, entah dikukus, ya, tiba-tiba dia bisa berkembang dan menjadi roti yang enak. Dan itu mengingatkan saya akan sabda Yesus yang juga dalam berbicara soal roti, dia mengungkapkan bagaimana roti yang hidup itu roti Ekaristi adalah roti yang pertama-tama dipilih, kemudian dipecah-pecah, dan kemudian menjadi berkat. Maka kalau hari ini temanya adalah roti hidup, saya juga bertanya-tanya, apakah ini juga sebuah panggilan supaya hidup kita juga seperti roti, sama seperti Yesus melambangkan hidupnya juga bagaikan roti, roti yang turun dari surga. Maka kita bisa mengambil permenungan yang menarik, hidup seperti roti. Hidup seperti roti mengingatkan kita pada 3 hal. Yang pertama, bahwa kita semua ini bagaikan bahan-bahan yang sudah dipilih. Tentu ada tepung, ada macam-macam. Kita juga sebagai manusia dipilih Allah dengan takaran-takaran tertentu. Tidak ada setiap manusia yang dilahirkan sama persis. Masing-masing punya takaran tertentu. Kita ini limited edition, ya. Jadi unik, tidak ada duanya. Dan karena itu dalam takaran itu juga tidak ada yang sama sekali 100% itu baik semua atau 100% itu jelek semua, tidak. Seperti kue, ya ada takaran-takarannya. Kadang-kadang tepungnya yang ini lebih banyak, kadang-kadang ini baking sodanya, baking powdernya lebih banyak, kadang-kadang yang itu gulanya lebih banyak. Kita juga demikian sebagai manusia. Ada yang punya kebaikan, mungkin persentasenya lebih banyak, tapi ada juga yang kelemahannya persentasenya lebih baik. Tapi yang jelas bahwa semua dari kita pasti punya kelemahan dan kekurangan, tapi juga punya kebaikan dan talenta. Dan menarik bahwa kita membutuhkan pengembang semuanya itu. Dan dalam bacaan-bacaan kitab suci kita sering mendengar bahwa firman Tuhan juga oleh Yesus digambarkan sebagai ragi. Kerajaan Allah bagaikan ragi. Firman Tuhan bagaikan ragi. Bagaikan baking powder kalau sekarang, ya, yang mengembangkan apa yang sudah ditakar Allah di dalam hidup kita. Kelemahan sekian, tapi kebaikan sekian, itu semua lalu akan dikembangkan. Dan menariknya, seperti roti itu dikembangkan dengan dipanasi, maka kita juga harus belajar bahwa justru kita menjadi berkembang kalau kita mendapat tekanan, mendapat masalah, mendapat ujian. Karena disitulah kita lalu diasah untuk kemudian bisa berkembang. Mengembangkan apa yang tadinya hanya sedikit, tapi lalu karena ditekan dengan panas, lalu mengembang dengan luar biasa. Saya kira juga pandemi yang telah kita alami, itu juga paling tidak bagi orang-orang yang sungguh ingin berjuang, itu mengembangkan kita semua. Saya lihat pada waktu awal pandemi itu, banyak orang yang merasa menyerah kalau harus berjumpa secara virtual. Membosankan, ya memang pada awal-awal terasa, ya kalau dibanding dengan pertemuan secara jasmani atau secara nyata, atau pertemuan secara tatap muka, memang berbeda ketika kita bertemu secara virtual. Tapi karena itu tidak memungkinkan, lalu ya mau tidak mau kita harus bertemu secara virtual. Pada awalnya seperti Zoom atau Google Meeting atau apapun itu, orang merasa banyak sekali kelemahannya dan tidak enak sama sekali. Tapi lama-kelamaan ketika pandemi itu berjalan lama, orang mulai terbiasa untuk bertemu secara virtual dan memakai Zoom, dengan memakai Microsoft Teams, dengan Google Meet dan sebagainya. Orang mulai terbiasa. Orang-orang tua yang tadinya merasa antipati dengan pertemuan virtual, lama-kelamaan menyenangkan juga ternyata pertemuan virtual. Karena dengan masa pandemi ini lalu kemudian orang bisa mengikuti kegiatan rohani jauh lebih banyak dan dari mana-mana.
tawaran-tawaran, tayangan-tayangan rohani itu menjadi amat sangat kaya dan banyak ya. Orang bisa mengikuti misa dari pagi sampai malam, renungan, rosario, macam-macam. Dan akhirnya orang juga bisa menghadapi semua dengan sukacita. Orang tua yang tadinya mungkin gaptek atau gagap dengan teknologi, lama-lama lalu jadi biasa. Ada orang tua yang karena sudah sering kali Zoom, dia sudah bisa jadi host dengan macam-macam kemungkinan yang ada di situ, dia bisa melayani dengan baik. Saya juga kadang-kadang heran, wah ini sudah tua tapi wah canggih sekali ya. Dia kan, saya belajar Romo karena mau tidak mau kita ini harus ketemu secara virtual. Nah inilah, jadi masa-masa sulit justru mengembangkan orang yang sungguh-sungguh mau berkembang, maju, justru mempunyai masa sulit itu sesuatu yang mengembangkan dirinya. Maka hidup sebagai roti adalah hidup yang justru menjadi berkembang ketika kita menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, seperti roti yang berkembang ketika dia dipanasi dengan oven, microwave, ataupun dengan dikukus ya. Dan ketika menjadi roti, maka menjadi siap juga untuk dipecah-pecah, dipotong-potong, untuk kemudian dibagi menjadi berkat. Roti adalah gambaran dari kebutuhan hidup setiap orang pada zamannya Yesus. Dan menjadi hidup seperti roti berarti hidup yang memenuhi kebutuhan banyak orang dan membuat orang menjadi hidup atau menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Maka saudara-saudara terkasih, kita diajak pada pekan ini untuk menghayati hidup kita sebagai roti. Roti yang berasal dari apa-apa yang sudah ditakar dan dipilih oleh Allah, itulah hidup kita, dan kemudian dikembangkan dengan raginya firman Tuhan, tetapi menjadi mengembang karena tantangan, penderitaan yang kita hadapi, yang membuat kita justru memakai sungguh-sungguh talenta-talenta kita, dan juga kemudian memperkecil kelemahan kita, karena kalau tidak menyulitkan kita dalam masa-masa yang sulit. Dan akhirnya kita menjadi roti yang siap untuk kemudian dibagi-bagikan kepada banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah kehidupan seperti roti, kehidupan yang membuat kesejahteraan bagi banyak orang. Dan ketika kita bersedia menjadi roti, maka kita juga disatukan dengan Kristus, sang roti kehidupan, yang akan membuat kita semua tinggal dalam keselamatan dan dalam kasih-Nya. Roti yang hidup adalah roti yang tak pernah habis. Kalau Anda sungguh menjadi roti yang hidup, jangan khawatir. Anda selalu akan dicukupi dan selalu akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyerahkan hidup kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati.